Hello world, welcome to our video. Panganjali. Om Swastiastu. Halo, welcome to our video. Saya Diandra Ardia Pratiwi, absen 5. Dan saya Igede Suyagara Dita dari Suara absen 10. Dan saya Muhammad Afarita Pratama absen 24. Dan saya Nika Masliansi absen 28. Dan saya Nima Leticia Aureliana Maya di nomor absen 30. Kami dari kelompok Diova Surdania akan menampilkan materi sistem tata surya. Yuk simak videonya. Hello world, welcome to our audio. Pada video tadi, kami sudah menjelaskan bahwa kami dari kelompok Diova Surdania akan memberi penjelasan mengenai materi sistem tata surya. Nah, video ini kami urutkan dari materi penjelasan matahari, planet, dan benda langit lainnya. Jangan lupa disimak ya. Terima kasih. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu matahari. Matahari merupakan bintang di dalam tata surya. Mengapa ia dinobatkan sebagai bintang? Karena matahari dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Matahari terbentuk dari 74% hidrogen dan 25% helium. Nah, senyawa lain yang membentuk matahari yaitu besi, nikel, dan magnesium. Matahari ternyata juga memiliki lapisan tertentu loh. Yang pertama, inti matahari. Inti matahari ini sering terjadi reaksi fusi, yang dimana reaksi itu adalah gabungan atom dari hidrogen dan atom dari helium. Nah, yang kedua lapisan dari matahari yaitu fotosfer. Fotosfer merupakan bagian matahari yang mengeluarkan sinar matahari. Yang ketiga yaitu kromosfer. Kromosfer merupakan atmosfer dari matahari. Nah, yang terakhir adalah korona, yang dimana korona ini merupakan bagian terluar dan dia terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Di sistem tata surya yang kita tempati ada banyak planet dengan karakteristik yang berbeda. Sementara itu didefinisikan dari planet adalah benda langit yang bergerak teratur mengelilingi bumi sebagai pusat tata surya. Ya, planet-planet dalam tata surya mengitari matahari sesuai dengan lintasannya sehingga tidak saling bertabrakan. Nama-nama 8 planet dalam tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius nama planet yang pertama yaitu Merkurius. Planet ini merupakan yang terdekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Diameter Merkurius sekitar 4.870 kilometer atau hanya sekitar sepertiga dari diameter bumi. Revolusi atau yang waktu yang dibutuhkan planet ini untuk mengelilingi matahari yaitu sekitar 88 hari. Sementara itu rotasi atau perputaran planet pada lingkarannya yaitu selama 59 hari. Karena dekat dengan matahari. Suhu planet ini sangat panas, yakni mencapai 439 derajat Celcius. Suhu panas ini dan gravitasi yang lemah membuat udara di permukaan menguap dan berakibat pada menipisnya lapisan atmosfer planet ini. Maka dari itu, planet Merkurius ini memiliki lubang di permukaannya akibat tumbukan batu-batu angkasa atau meteor yang jatuh. Kedua ada planet Venus. Venus merupakan planet dengan urutan kedua dalam sistem tata surya. Venus memiliki jarak sekitar 108,9 juta kilometer dengan matahari. Venus memiliki kala revolusi mencapai 225 hari dan kala rotasinya 243 hari. Venus memiliki ukuran 12.104 km. Venus memiliki ukuran, kepadatan udara, dan lapisan atmosfer yang hampir mirip dengan bumi, sehingga Venus disebut dengan kembaran bumi. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya, karena pada permukaan Venus tersusun atas awan gas yang sangat panas, suhunya mencapai 462 derajat Celcius. Keunikan lain dari Venus adalah Venus memiliki gerak rotasi yang berlawanan arah dengan kebanyakan planet di tata surya. Planet selanjutnya yaitu Bumi. Planet kita tempati ini berada di posisi ketiga dalam sistem tata surya. Komposisi udara di dalam atmosfer paling sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup, sehingga seluruh makhluk hidup bisa hidup di planet Bumi. Atmosfer merupakan lapisan bumi yang memiliki sejumlah fungsi penting, yakni untuk melindungi bumi dari benda angkasa yang jauh, menjaga kestabilan suhu udara di bumi, serta mengatur siklus cuaca dan iklim di bumi. Kepala lapisan atmosfer diprediksi
bisa mencapai 1000 km. Nah, selain planet Bumi, ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet dalam atau biasa disebut sebagai planet terestrial. Nah, planet Mars memiliki kala revolusi sebanyak 1,9 tahun dan kala rotasi 24,6 jam. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah karena di permukaan Mars terdapat debu yang memiliki warna kemerahan. Nah, kami dari kelompok Diova Surdania memiliki singkatan nama asteroid untuk planet Mars, yaitu PODE, yaitu Phobos dan Deimos. Yaitu Jupiter. Planet ini memiliki ukuran paling besar dibandingkan planet lain. Diameternya sekitar 142.000 km atau 10 kali diameter bumi. Jarak ke matahari sekitar 778,2 juta km dengan waktu revolusi selama 12 tahun. Periode rotasi 9,8 jam. Selain berukuran besar, planet ini ternyata memiliki cincin di sekitar garis ekuator. Meski demikian, untuk bisa melihat cincin tersebut harus dilakukan pengamatan dengan teliti. Singkatan untuk lebih mudah menghafal satelit Areopanikal yaitu Ariel, Io, Europa, Ganymede, dan Callista. Saturnus planet keenam yang ada di sistem surya yaitu Saturnus. Planet ini cukup mudah dikenali sebab Saturnus memiliki cincin yang bisa dilihat jelas dari kejauhan. Jarak rata-rata Saturnus ke matahari sekitar 1430 juta kilometer dengan masa revolusi sekitar 9,5 tahun dan rotasi selama 10,7 jam. Diameter planet ini cukup besar, yakni sekitar 120.000 km. Ketujuh ada planet Uranus. Uranus memiliki jarak dengan matahari sekitar 12.875 km. Dengan kala rotasinya mencapai 17,3 jam dan kala revolusinya mencapai 84 tahun. Uranus merupakan planet terdingin dalam tata surya karena pada permukaannya seringkali ditemukan batuan es, suhunya mencapai minus 224 derajat Celcius. Sama halnya dengan Venus, Uranus memiliki jarak rotasi yang berlawanan arah dengan kebanyakan planet tata surya. Uranus memiliki 5 satelit alami, yang pertama Miranda, kedua Ariel, 3 Ambriel, keempat Titania, dan kelima Oberon. Planet terakhir yang ada di sistem tata surya yaitu Neptunus. Planet ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan Uranus, yakni sekitar 50.135 km. Hanya saja jaraknya dengan matahari lebih jauh. Dia akan ke matahari kurang lebih 4.490 juta kilometer dengan masa revolusi 145 tahun, sedangkan masa rotasi selama 16 jam. Sedangkan untuk lebih mudah menghafal satelit Protriner, yaitu Proteus, Triton, dan Nereid. Yang pertama yaitu asteroid. Asteroid seringkali dipanggil sebagai planet kecil. Nah, asteroid ini juga sama seperti planet. Dia mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Nah, asteroid terbesar bernama Ceres. Asteroid memiliki ukuran lebih kecil daripada planet, namun asteroid memiliki ukuran lebih besar daripada meteoroid. Komet. Komet adalah benda angkasa yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong atau elips. Komet sering disebut juga sebagai bintang berekor, tetapi sebenarnya komet hanya tampak seolah-olah memiliki ekor. Ekor komet adalah gas bercahaya yang terjadi saat komet melewati di dekat matahari. Benda angkasa yang terbentuk dari es dan debu ini mampu menguap membentuk kepala dan ekor gas, sehingga banyak yang menamai komet sebagai bintang berekor ketika sudah jatuh ke permukaan planet. Serpihan meteor dan benda ruang angkasa lainnya disebut juga sebagai meteorit. Satelit adalah benda angkasa yang juga mengelilingi matahari. Satelit tidak menghasilkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari yang jatuh ke permukaannya. Contoh satelit alami adalah bulan yang mengiringi planet bumi dan juga mengelilingi matahari juga. Hampir semua planet memiliki satelit alami, kecuali Merkurius dan Venus. Ukuran satelit rata-rata lebih kecil dari planet, dengan diameter sekitar 1000 km. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Dapat disimpulkan bahwa meteoroid adalah batuan yang bergerak cepat dan melayang-layang di luar angkasa. Dan jika batuan tersebut
jatuh dan bergesekan dengan atmosfer bumi, maka akan terbentuklah meteor dengan pijar panasnya. Dan jika batu meteor tersebut tidak habis terbakar dan memiliki sisa yang jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit.